Pada abad keempat, beberapa tahun setelah terjadinya bencana Yongjia di dataran Tiongkok, bencana yang melibatkan 16 kerajaan saling bertarung dan membunuh lebih dari 30.000 orang sipil, Sima Rui, putra pendiri dinasti Jin, mengungsi ke Nanking untuk mendirikan dinasti Jin Timur. Sobat sejarah, sementara itu di Asia Tenggara, di Myanmar muncul kerajaan Piu yang menunjukkan kedaulatan negerinya. Dan di perbatasan Burma Hilir dan Thailand ada kerajaan Taton yang digdaya setelah 500 tahun menancapkan eksistensi kerajaannya. Sobat sejarah, sementara itu di Vietnam, dua kerajaan besar, kerajaan Funan dan kerajaan Champa, menandatangani perjanjian untuk bersama-sama menggempur kerajaan Tonkin. Kerajaan Tonkin ini kalau sekarang kota Hanoi ya. Di saat bersamaan di barat Pulau Jawa berdiri kerajaan Tarumanegara dengan rajanya yang terkenal Purnawarman. Kerajaan ini berdiri pada tahun 358 Masehi. Sebagian besar jejak sejarah kerajaan Tarumanegara tercatat dalam Prasasti Tugu yang ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dalam Prasasti Tugu mencatat, pada masa Purnawarman, Tarumanegara berjaya di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, yang membuat kehidupan rakyatnya sejahtera. Dengan kesadaran ekologis yang tinggi, Raja Purnawarman memerintahkan untuk menggali Sungai Gomati. Sungai Gomati ini sekarang Kali Cakung Lama ya, dan Sungai Candrabraga atau Kali Bekasi sepanjang 6.112 tumbak. Kalau dikonversi dalam hitungan meter itu sama saja dengan 11 km. Bisa dibayangkan pada tahun itu, tahun 400-an, belum ada alat berat, masih mengandalkan alat-alat tradisional, menggali sungai sepanjang 11 km. Bisa dibayangkan seberapa banyak masyarakat yang terlibat pada saat itu. Jika diibaratkan dalam istilah proyek pada masa kini, mungkin penggalian dua sungai itu bisa dikatakan sebagai mega proyek. Dan hebatnya lagi, proyeknya tidak mangkrak. Sementara dalam Prasasti Cidanghiang yang ditemukan di aliran Sungai Cidanghiang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, itu mencatat bahwasanya saat itu di sekitaran Jawa Barat sudah muncul banyak kerajaan-kerajaan. Sementara dalam Prasasti Pasir Koleangkak yang ditemukan pada tahun 1864 di Kampung Pasir Gintung, Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, itu mencatat bahwasanya Tarumanegara selain sebagai negara yang sejahtera, makmur dan kaya raya, Raja Purnawarman juga menjadikan Tarumanegara sebagai kerajaan dengan basis militer yang kuat. Sobat sejarah, sayang sekali dari sumber primer yang didapat tidak ada riwayat silsilah keluarga Raja Purnawarman. Dari mana asal-usul sang raja dan siapa saja keturunannya atau siapa saja daftar raja-raja penerusnya tidak ada yang tahu. Karena memang tidak ada sumber primer yang mencatat. Tapi jika sobat sejarah mencari data kerajaan Tarumanegara di internet, maka akan menjumpai silsilah 12 raja Tarumanegara lengkap dengan tahun masa jabatannya. Sayangnya itu berasal dari sumber naskah Wangsakerta. Sedangkan sumber naskah Wangsakerta sendiri menurut para ahli sejarah mengatakan naskah Wangsakerta adalah naskah palsu yang ditulis pada peradaban modern. Jadi yang benar Raja Purnawarman, siapa penerusnya, siapa keturunannya, siapa dari mana asal usulnya tidak ada yang tahu. Karena kalau dalam sejarah
hanya bukti primer, bukti yang kuat yang bisa dijadikan sebagai sumber.